Tempo selama ini tidak lagi punya konten berbentuk PDF. Sekitar 2 tahun yang lalu produk PDF sudah dihapuskan. Tempo bisa diakses melalui produk cetak atau layanan di web dan aplikasi. Jadi tidak ada konten Tempo yang berbentuk PDF. Konten majalah maupun koran Tempo yang berbentuk PDF itu merupakan bajakan yang Anda baca di grup WhatsApp misalnya, itu disebarkan secara ilegal dan merupakan pelanggaran hak cipta. Dengan mengedarkan produk-produk Tempo yang berupa bajakan, produk PDF yang dipertukarkan secara ilegal, itu sebetulnya menyalahi esensi dari akses berlangganan Tempo. Jadi kalau Anda memang pelanggan Tempo, aksesnya hanya untuk Anda, jadi satu akun untuk satu orang. Mendownload konten Tempo, menjadikannya PDF dan menyebarkannya, itu tidak sama esensinya dengan Anda punya satu majalah cetak yang kemudian Anda pinjamkan. Jadi kalau Anda punya majalah cetak yang kemudian Anda pinjamkan, itu kan Anda hanya bisa meminjamkannya paling ke 1-2 orang. Tapi kalau produk PDF itu Anda sebarkan ke grup WhatsApp, itu yang mengakses bisa ratusan ribuan orang. Nah, itu tentu bisa menyebabkan kerugian finansial untuk Tempo. Padahal jurnalisme yang berkualitas itu membutuhkan dukungan publik, membutuhkan sokongan dari Anda, dari para pembaca. Produk Tempo, baik majalah maupun koran, itu bisa diakses lewat aplikasi Tempo Media, bisa di-download di Google Store maupun iOS yang menggunakan iPhone. Juga Anda bisa masuk ke website Tempo, majalah.tempo.co untuk yang majalah, koran.tempo.co untuk yang koran, maupun magz.tempo.co untuk Tempo berbahasa Inggris. Nah, di situ Anda akan ditawari beberapa paket berlangganan. Kalau Anda ingin berlangganan beberapa produk sekaligus, itu ada paketnya, dan Anda bisa mengakses satu akun untuk satu orang. Kalau Anda ingin, misalnya kami juga sedang mengembangkan beberapa produk layanan berlangganan untuk komunitas. Jadi misalnya Anda satu paguyuban atau satu organisasi yang ingin berlangganan beberapa akun, itu bisa. Misalnya Anda pengelola perpustakaan atau kampus atau korporasi ya, atau perusahaan yang ingin melanggankan Tempo untuk karyawan-karyawan Anda, itu juga bisa. Pada prinsipnya satu akun untuk satu orang, tapi kalau Anda berlangganan beberapa akun, lebih dari satu, itu akan ada paket yang khusus juga. Ya, jadi selama ini banyak orang bertanya, buat apa sih langganan berita? Toh di internet semuanya juga bisa diperoleh dengan gratis. Nah, yang Anda peroleh di internet sebetulnya kan tidak sepenuhnya gratis juga. Tidak ada komoditas yang gratis di internet. Anda sebetulnya membayarnya dengan data pribadi, dengan bersedia menjadi target dari berbagai iklan misalnya. Ketika Anda berlangganan produk premium seperti majalah dan koran Tempo Digital, Anda sebetulnya mendapat akses tidak hanya pada konten Tempo pada edisi itu, tapi juga arsip Tempo sampai tahun 1971 ketika kami pertama kali terbit. Anda juga bisa mendapatkan akses ke database, ke produk-produk data yang dibuat oleh Pusat Data dan Analisa Tempo. Kita juga sedang mengembangkan produk membership, jadi untuk Anda yang ingin menjadi member Tempo, selain mendapatkan layanan berita eksklusif dari Tempo, kita juga akan mengadakan diskusi-diskusi khusus untuk member. Kita juga akan mengirimkan newsletter yang khusus didesain untuk favorit berita Anda.
Jadi Anda akan menjadi bagian dari komunitas pembaca Tempo. Selain itu, tentu ada bedanya jika Anda mengakses berita melalui konten-konten gratis maupun jika dibandingkan dengan Tempo. Di Tempo, Anda sudah mendapatkan berita yang sudah terkurasi dan tentu dengan kualitas jurnalistik yang lebih mendalam. Anda mendapat cerita-cerita eksklusif di balik berita, mendapatkan analisis, mendapatkan kajian-kajian kolom-kolom yang berkualitas, sehingga itu memudahkan Anda memahami apa yang terjadi di sekeliling Anda. Buat para pembaca Tempo yang masih belum tahu bahwa mendownload konten majalah dan koran Tempo dan kemudian membuatnya menjadi PDF itu ilegal, biasanya kami akan mengirimkan surat teguran dulu dan disertai dengan pembekuan akun. Jadi kami punya teknologi untuk melacak akun-akun mana yang melakukan penggandaan. Dan itu biasanya selalu kami tegur dulu dan kami bekukan akunnya dan akan dibuka lagi jika berjanji tidak melakukannya lagi. Tapi jika terus dilakukan berulang-ulang, jelas ini pidana, pelanggaran hak cipta. Jadi kami bisa somasi dan laporkan ke penegak hukum. Nah, ini keluhan yang kami sangat perhatikan di beberapa media-media premium seperti Financial Times. Itu juga tidak bisa pembaca itu mengcopy, tetapi yang bisa dilakukan adalah mengunduh atau mendownload konten tersebut. Jadi jika Anda berlangganan, Anda berhak untuk mengunduhnya sampai jumlah tertentu. Itu sedang kami siapkan. Semoga bisa menjawab keluhan pembaca tentang kesulitan menyalin atau mengcopy berita-berita Tempo. Pada awalnya kami memang tidak menginginkan pembaca menyalin karena itu cara termudah untuk menggandakan secara ilegal. Jadi kami ingin mencegah penggandaan secara ilegal karena yang dibuka aksesnya kepada pembaca itu adalah kesempatan membaca di lokasi atau di website Tempo, tidak untuk di copy. Tapi kami menyadari memang ada tuntutan beberapa profesi seperti peneliti, mahasiswa yang butuh untuk menyimpannya sebagai arsip. Nah, itu sedang diusahakan, semoga bisa segera terrealisasi. Nah, berbeda dengan media yang mengandalkan model bisnisnya dari pembaca atau berlangganan. Itu ada kaitan langsung antara kualitas pemberitaan dengan revenue atau pemasukan dari bisnisnya. Dengan begitu, semakin baik medianya, semakin berkualitas beritanya, semakin bermanfaat konten-kontennya, itu pemasukannya dari pelanggan akan semakin naik. Sehingga ada korelasi langsung antara hidup matinya si media dengan bermanfaat tidaknya beritanya. Nah, itu model bisnis yang ideal untuk media, karena media itu kan pada dasarnya hidup untuk pembacanya. Dia melayani kebutuhan informasi pembacanya. Sudah selayaknya juga media itu hidup dari pembacanya. Tempo saat ini sedang mengalami transformasi digital. Sejak 1 Januari tahun 2021, koran Tempo akan beralih sepenuhnya menjadi produk digital. Nah, di akhir tahun 2021, kami bermimpi disokong oleh 100.000 pelanggan berbayar. Dengan jumlah 100.000 pelanggan berbayar, kebutuhan Tempo untuk sustainable, untuk hidup dari pembacanya sedikit banyak akan terpenuhi. Jadi kami sangat membutuhkan bantuan Anda supaya misi Tempo memperoleh 100.000 pelanggan berbayar pada akhir tahun 2021 bisa tercapai. Terima kasih.